Won't you let me keep you up all night? Let the morning come closer. You send me so high, not the ceiling can hold us. Listen to my heart, let the rhythm control ya. I'll be there when you need my love. Just follow the beat of my drum, 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 drum. Oke guys, perkenalkan nama saya Ahmad Mubarung. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya berada di mall karena sebentar saya akan mewawancarai pegawai-pegawai mall yang diberikan dari Bapak Dr. Suwito SEMSI sebagai dosen pengampu saya. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan. Assalamualaikum. Kita siapa teman-teman? Saya bisa mewawancarai kakak. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kearifan dalam konteks bisnis? Bagi kami, beberapa nilai kearifan yang penting antara lain yaitu satu, kejujuran dan transparansi, yang kedua keadilan, ketiga kepedulian sosial, empat keberlanjutan, lima keperhatian dan perkembangan masa depan. Dengan nilai-nilai ini kami berusaha untuk menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga bertanggung jawab, etis dan keberlanjutan. Apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai kearifan dalam bisnis? Kami adalah dalam memastikan bahwa seluruh orang yang memiliki kepentingan bisnis memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap bisnis dan kami. Untuk itu, kami berusaha keras untuk melibatkan semua pihak dalam pelatihan dan perkembangan yang memperkuat budaya yang berbakti dan nilai tersebut. Hal itu menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan. Kita lanjut saja ke pembahasan itu terkait tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, jadi teman-teman, perbankan syariah sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendukung prinsip-prinsip syariah dalam dunia keuangan. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga dan industri pendukung. Yang pertama adalah lembaga pengawas dan regulator. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan Dewan Syariah Nasional atau DSN memiliki krusial dalam menetapkan regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip tersebut. Nah, OJK mengawasi kestabilan sektor perbankan syariah, sementara DSN dan MUI memastikan bahwa produk dan layanan perbankan syariah sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kedua adalah Dewan Syariah. Nah, setiap bank syariah umumnya memiliki dewan pengawasan syariah yang berfungsi untuk memastikan bahwa operasional bank dan produk-produknya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Mereka memberikan fatwa dan nasihat terkait dengan permasalahan yang muncul dalam operasional sehari-hari bank syariah. Dan yang ketiga adalah industri keuangan non bank. Selain perbankan, industri asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan sukuk berperan dalam mendukung pengembangan perbankan syariah, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah. Misalnya penyediakan produk-produk yang berbasis pada prinsip takaful dan musyarakah yang saling melengkapi dengan layanan perbankan syariah. Dan yang keempat adalah penyedia teknologi dan infrastruktur. Nah, jadi teman-teman, penyedia layanan teknologi dan infrastruktur keuangan juga berperan penting. Misalnya dalam penyediaan sistem perbankan digital, platform penyebaran syariah, pembayaran syariah, dan infrastruktur FITS yang memungkinkan perbankan syariah untuk lebih inklusif dalam aksesibel, terutama bagi masyarakat yang lebih muda atau lebih terpencil. Dan yang kelima adalah lembaga pendidikan dan pelatihan.
Nah, lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyediakan program studi terkait perbankan syariah dan keuangan Islam juga memiliki peran penting dalam penciptakan sumber daya manusia atau SDM yang tampil dan memahami regulasi serta praktik syariah secara mendalam. Dan yang keenam atau poin terakhir yaitu industri pasar modal, pengembangan pasar modal. Syariah juga berperan dalam mendukung perbankan syariah, suku atau sukuk dan produk pasar modal syariah lainnya memberikan alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Gilirannya dapat digunakan oleh bank syariah untuk menandai proyek-proyek ekonomi yang produktif. Jadi dari keenam poin tersebut itu secara keseluruhannya lembaga dan industri pendukung ini menciptakan lingkungan mendukung pertumbuhan perbankan syariah dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, menciptakan produk dan layanan inovatif serta menyediakan infrastruktur yang memadai. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yaitu terkait tentang perspektif utama dalam bisnis syariah. Nah, berikut ada dua perspektif atau pandangan utama dalam bisnis syariah. Yang pertama, perspektif etika dan moral bisnis. Dalam bisnis syariah, etika dan moralitas memiliki peran yang sangat penting. Bisnis tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh keberkahan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, transparansi atau secara terang-terangan, terbuka, dan adil. Hal ini tercermin dalam larangan riba atau bunga, garal atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian, serta kewajiban untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang haram seperti menjual barang-barang yang dilarang dalam Islam. Dalam perspektif ini, bisnis syariah berusaha menciptakan kelarasan antara kepentingan duniawi dan akhirawi dengan tujuan mencapai keberhasilan yang holistik atau baik dari sisi materi maupun spiritual atau spiritual. Poin kedua yaitu perspektif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Bisnis syariah juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Dalam perspektif ini, bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Prinsip takziah atau pembersihan mengajak pelaku bisnis untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak merusak moral, sosial, atau lingkungan. Nah, hal ini tercermin dalam kewajiban untuk membayar zakat, melakukan infak dan sedekah, serta berinvestasi dalam kegiatan yang mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. Dengan cara ini, bisnis syariah berperan dalam menciptakan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menciptakan lingkungan. Secara keseluruhan lembaga dan industri